Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 13 Desember 2025 masih sehat walafiat, masih diberi kesempatan oleh Allah. Semoga tidak keliru ya tanggal 13 Desember, nggak mungkin 12 Desember 2025, soalnya kemarin setiap hari waktu selalu berlalu dan tak kembali. Begitulah waktu. Alhamdulillah hari ini belanja, ini beli roti goreng cakwe 3.000 dapat 7 potong. Dan ini beli kerupuk, di sini namanya kerupuk usus 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Kacang ini namanya kalau di sini ya kacang tanah, khusus untuk sambal, bukan untuk membuat kacang bawang. Namanya di sini kacang sambal. Ini 1 on. Katanya yang jualan itu di warung tadi itu sekilo 38.000. Sekilo. Biasanya saya beli seperempat itu hanya 8.000. Berarti 32 ya. Naik tinggi. Saya beli 1 on itu 4.500. Jadi 45. Memang begitu kalau di warung, nggak mungkin sama harganya dengan yang dia pulak di pasar. Ini beli tahu 2 potong 3.000 rupiah. Beli lontong, ini namanya lontong. Kalau di kampung saya namanya buah sambal. Soalnya di sana bikin lontong itu tidak pakai daun, langsung diaduk di pancinya, tidak dibungkus seperti ini. Diaduk langsung nanti dipindahkan ke baskom tertentu. Kalau mau dijual itu dipotong, diirisi, dipotong kecil-kecil sesuai ukuran harga pada masa itu. Namanya di sana buah sambal. Kalau di sini namanya lontong. Tapi mungkin perkembangan zaman mungkin sudah berubah ya bahasa. Lontong sayur. Kalau di sana namanya buah sambal, kuahnya seperti lodeh. Kalau di sini sama bentuk kuahnya sama, sayurnya, tapi model bungkus berbeda. Sekarang sudah ada yang pakai plastik juga, tapi katanya lebih wangi pakai daun. Ini namanya lontong. Tapi kalau ada model yang satu lagi namanya ketupat, yang dengan daun kelapa yang dianyam. Putar-putar tapi tidak bisa saya. Pernah sekali bisa, setelah itu lupa. Karena tidak ditekuni. Ini beli cabai tidak tahu dihargai berapa ya. Campur semua tadi itu sama timun 2. Jadi totalnya itu selain kacang sama ini itu namanya berapa itu? 9.000. 9.000. Nanti mau masak. Rencana mau masak tahu tek namanya di sini. Tahu yang bunyinya tek 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 tek. Tahu digoreng setengah matang, kemudian digunting-gunting atau dipotong-potong. Kasih
bawang putih sama cabai kecil diulek, garam dikit, kemudian dikasih petis, lalu diulek dengan kacang yang sudah digoreng dan disiramkan di atas kuah lontong dan apa ini, tahu yang sudah digoreng. Mantap, enak. Apalagi kalau dikasih kerupuk, ada kerupuknya khusus. Alhamdulillah hari ini masih bisa melaksanakan aktivitas amal ibadah sebagaimana tadi saya awali dengan kejujuran kita mulai dari diri kita sendiri dan kita tanamkan di dalam keluarga kita. Tidak perlu jauh-jauh, sebagaimana Allah juga menyampaikan, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan kita pun juga berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kami kembali nanti di kehidupan kedua di surgamu sebagai penduduk surga, sebagai satu keluarga. Hanya keluarga, tidak dengan orang lain. Kenapa? Keluarga yang lainnya, keluarganya sendiri, keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, keluarga 4, keluarga 1000 dan seterusnya. Kalau setiap keluarga sudah melaksanakan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, ditanamkan di dalam keluarganya masing-masing, pasti tercapai kehidupan yang makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai universal, kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Nomor 1 yang paling mendasar, yang paling utama adalah kejujuran. Apapun aktivitas kita nantinya, berdagang, berjualan, mengajar di luar, bekerja apapun di luar, didasarkan pada kejujuran. Maka yang lain akan mengikuti. Disiplinnya bagaimana, kerja kerasnya seperti apa, kesetiaannya seperti apa. Bisa dilihat dari setiap aktivitas yang dilaksanakan. Dengan dasar pertama adalah kejujuran. Kemanapun kita pergi, yang namanya kejujuran pasti bisa diterima, dipahami oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan itu kita tanamkan dulu di dalam diri kita sendiri dan di dalam keluarga kita. Kita kasih tahu anak-anak kita tanamkan, kita ajarkan, kita didik, kita asuh dengan pola kejujuran. Sejak kecil, kita mulai dari sekarang. Bagi ibu-ibu muda yang masih baru, mulai sekarang diajarkan, aduh adik, ini ibu loh yang ngomong, suara sama-sama anak. Kalau selalu diucapkan begitu, pasti menjadi memori tersendiri. Masih bayi, walaupun dia belum bisa merespon secara verbal, mungkin secara gerak kepala, adik dari arah selatan, dari arah kiri atau kanan, kepalanya akan mengarah.
digendong dulu ya sama ayah sebentar, gantian. Sini dulu ya sebentar, jangan nangis ya. Mau ke dapur sebentar, ibu ngambil sesuatu. Ucapan suara-suara yang didengar oleh bayi sejak kecil itu menjadi memorinya sendiri. Kalau suaranya berbeda berarti bukan orang yang kemarin. Umpamanya begitu. Ganti ditemani siapa kan? Belum dihafal, belum pernah dikenal namanya. Umur 3 bulan terus selanjutnya. Sampai dia bisa merespon, sampai dia bisa mengucapkan panggilan orang tua, ayah, ibu, mama, papa, dedi, mami, papi, apapun yang diajarkan kepada anak. Panggilan untuk orang tua. Dipanggil namanya, dia melihat. Diajarkan, ucapkan namanya. Dia mengikuti, walaupun kadang-kadang masih pelak. Belum pas, R-nya tidak bisa, atau M-nya belum lancar. Tapi kita selalu mengajarkan sesuai dengan ucapannya yang benar. Tidak mengikuti, dia masih pelak, namanya misalnya Amir, belum bisa R, Ami. Tapi kita mengucapkannya yang benar, Amir. Namanya misalnya Robi, manggilnya Obi, dia belum bisa R, jangan diikuti Obi. Obi sini Obi, Robi. Kita ajarkan sejak kecil. Ayo cuci tangan dulu, adik habis main. Mau makan jajan, cuci tangan dulu. Kita juga ikut, ayo cuci tangan seperti ini. Yang bersih, cucinya semuanya dibersihkan dengan kuku-kukunya juga. Kita juga ikut cuci tangan, dilihat oleh anak. Nah, itu selalu kita tanamkan. Maka yang tahu sebenarnya karakteristik anaknya, bagaimana penerimaan anaknya terhadap satu informasi, bagaimana anaknya melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ini kok kelihatannya belum disampaikan ucapan kok sudah langsung bekerja, ucapan belum selesai langsung lari, langsung melaksanakan. Yang ini yang satu lagi mungkin agak berbeda, ditunggu dulu sampai kalimat orang tuanya selesai baru dia bergerak. Bisa saja pribadi perilaku anak-anak, setiap anak itu unik, tidak ada yang sama walaupun dari orang tua yang berbeda. Itu yang tahu adalah kedua orang tuanya. Makanya pendidikan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, pendidikan pertama dan utama. Jadi sebelum anak kita mengenal pendidikan formil, itu di dalam keluarga dulu. Orang tualah yang akan mengajarkannya. Dan yang memberikan contoh-contoh keteladanan perilaku. Karena nanti ketika dia masuk sekolah, banyak teman. Berbeda lagi mungkin karakteristik dari setiap keluarga. Cara masing-masing keluarga, pola asuh terhadap anak. Mungkin yang satu dengan orang tuanya utuh, tidak ada orang lain, tidak ada nenek, tidak ada kakek, tidak ada asisten rumah tangga. Yang satu mungkin karena pekerjaan atau hal lain ada dibantu oleh keluarga besar atau pakai asisten rumah tangga. Nah, itu bisa mempengaruhi perilaku anak. Tapi orang tua selalu menyampaikan seperti ini ya. Punya teman jangan direbut, ngomong. Ini punyamu, iya. Beli di mana? Di sana. Boleh aku pinjam? Diajarkan sopan santun dalam bermain dalam satu kelompok kelas tertentu. Nanti kan ada guru yang mengajarkan. Nah, orang tua dari rumah sopan santun, bersaudara, punya kakak jangan direbut.
jangan diambil, ngomong dulu. Itu bagian adik, jangan diambil paksa, izin dulu sama adiknya. Dek, boleh nggak pinjam? Boleh nggak abang minta? Boleh kakak minta ini? Diajarkan di dalam keluarga dulu. Dan anak menyaksikan bagaimana bapak ibunya berperilaku di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Sejak lahir, sejak kecil, hidup bersama satu keluarga, proses demokrasi terjadi, diskusi, mengeluarkan pendapat, berrekreasi, atau apapun aktivitas, sholat bersama berjamaah, mengaji bergiliran, anak diajarkan mengaji. Bahkan sebelum dia mengaji di tempat tertentu, di tempat khusus, di masjid atau di musola, kita sudah mengajarkan terlebih dahulu. Karena sekarang zamannya, kalau mau masuk SD tertentu harus bisa mengaji. Ada yang begitu, ada. Walaupun tidak semua, tapi di tempat-tempat tertentu ada begitu, bisa mengaji walaupun hanya sekedar membaca Al-Fatihah, ayat apa yang diingat, bukan sebagai satu kewajiban harus bisa mengaji. Rasanya kok belum pernah juga. Sekedar apa ya, ingatan bagi anak, mungkin di masa TK dia pernah baca ayat apa, ingat di TK ayat ini. Tapi itu kemampuan itu diberikan kepada anak dari orang tua dulu. Jadi pendidikan di dalam keluarga nomor satu, pertama dan utama. Dan itulah nanti yang akan dibawa oleh anak kita terus sampai dia tumbuh dewasa, bekerja, berkeluarga, dan diturunkan nanti nilai-nilai kebenaran itu pada keluarga berikutnya, pada generasi berikutnya. Dan nilai-nilai kebenaran itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah. Tinggal bagaimana kita mengajarkannya, menyampaikannya dalam keluarga kita sendiri. Ingat, apa yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari, ada dua malaikat yang menjaga kita, yang mengawasi kita. Dan ingat satu lagi, ada Rasulku yang mengawasimu dari tempat yang tidak kamu ketahui. Maka kita berhati-hati dalam beramal ibadah. Beramal ibadah dalam rumah tangga sangat banyak sekali. Bagi ibu-ibu rumah tangga, apapun aktivitas yang dilaksanakan, itu semuanya adalah ibadah. Segala sesuatu, sesungguhnya segala sesuatu, apapun aktivitas kita sehari-hari, itu semuanya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan kita pertanggungjawabkan. Satu kata yang kita ucapkan dipertanggungjawabkan. Jangan lupa dicatat oleh malaikat apa yang kita ucapkan sehari-hari. Dicatat. Suatu saat bisa saja apa yang kita ucapkan itu kembali lagi kepada kita. Kalau orang mengatakan itu hukum alam. Sebab akibat. Mungkin 10 tahun yang lalu kita lupa pernah melakukan satu perbuatan. Katakanlah
mencuri uang seseorang. Kecil sih, 1.000. Pada zaman itu nggak ada yang tahu satupun manusia, tapi malaikat kan tahu, mencatat, lihat. Dan Rasulku yang mengawasimu dari tempat yang tidak kamu ketahui. Mungkin sudah lupa, mungkin sudah insaf. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan, kita mau masuk bulan puasa, membersihkan diri, mensucikan hati. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin yang jadi korban nggak tahu. Iya, sama-sama. Saya juga minta maaf. Nah, kejadian yang lama mencuri uang seseorang tadi, lupa, sudah dimaafkan, sudah tidak teringat lagi. Suatu waktu 10 tahun, 20 tahun kemudian terjadi pada diri kita sendiri atau anak kita. Telepon orang tuanya, anaknya baru mulai kerja, umpama ya, ini umpama. Pak itu, Pak, kenapa nak? Uang saya diambil orang, katanya, untuk dipakai modal kerjasama. Berapa modalmu? 5 juta. Kami kerjasama di sebuah kafe, saya bagian ini, dan modal saya masuk sekian. Tiba-tiba orangnya nggak ada, menghilang. Nah, itu kita tidak tahu bahwa dulu kita juga pernah mengambil uang seseorang dan balasannya kepada anak kita. Tapi kan tidak ada kalimat yang mengatakan, nah itu balasan perbuatanmu. Dari Allah seperti itu kan tidak ada. Karena begitu halusnya takdir Allah itu, halus, kita tidak menyangka bahwa itu karena perbuatan masa lalu orang tua. Itu bisa saja terjadi hal yang demikian. Tetapi bagi anak mungkin tidak tahu juga. Orang tua dulu pernah melakukan begitu. Siapa tahu namanya orang tua diberi kesadaran. Hidayah itu kan datangnya belakangan. Mungkin orang tuanya sadar. Mungkin itu nak, dulu nggak ada yang tahu loh ya cerita ini. Bapak dulu pernah mencuri uangnya teman 1.000 rupiah. Masa itu? Nggak ada yang tahu sampai hari ini. Bahkan yang dicuri nggak tahu. Umpamanya bapaknya dapat hidayah, ngomongnya yang benar kan. Muncul kesadaran. Nah mungkin anaknya juga demikian. Oh mungkin juga Pak balasan, ya sudahlah kita terima apa adanya. Semoga nanti saya tidak bertindak seperti itu. Dan semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Kenapa? Setiap perbuatan aktivitas kita dibalas oleh Allah. Balasannya bisa cash saat itu, habis terjadi langsung dibalas, atau menunggu waktunya. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Yang jelas balasan terakhir adalah surga atau neraka nanti di kehidupan kedua. Tapi di kehidupan sekarang, di bumi selama kita masih hidup, setiap aktivitas kita, amal ibadah kita, ada kausalitasnya. Melakukan ini, efeknya seperti ini, akibatnya seperti ini. Melakukan yang tidak baik, akibatnya juga tidak baik. Melakukan yang baik, akibatnya juga yang baik. Kapan akan dibalas oleh Allah? Hukum alam kalau orang menyebutnya sekarang. Karena kan Allah tidak mengatakan inilah balasanku untukmu dulu, saya balas ke anakmu. Tidak ada. Dan banyak kejadian seperti itu orang mengatakan demikian. Oh itu perbuatan orang tuanya dulu. Oh dulu dia pernah melakukan itu. Oh dulu dia pernah berbuat begitu. Ada orang yang mengatakan seperti itu.
Berbagai macam kejadian disebabkan oleh perbuatan sebelumnya. Makanya setiap melakukan tindakan aktivitas berhati-hati karena dipertanggungjawabkan dan berakibat nanti kepada diri kita sendiri atau kepada pasangan kita atau kepada keturunan kita. Dan itu banyak terjadi di dalam masyarakat, cuma belum disadari sepenuhnya bahwa apa yang terjadi sekarang adalah akibat perbuatan masa lalu. Makanya setiap hari kita sebagai individu 24 jam bekerja. Setiap kali 24 jam. Malam sebelum tidur introspeksi diri. Ya Allah, alhamdulillah hari ini sudah saya lalui. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semoga kebaikan yang saya lakukan Engkau pandang sebagai amal ibadahku, dan ketidakbaikan mohon ampun ya Allah, diampuni. Ampuni kesalahanku. Dan tuntun aku untuk tetap berbuat pada jalan kebenaran. Berilah aku petunjuk esok hari untuk aktivitas berikutnya. Setiap hari introspeksi diri. Ada noda sedikit yang tidak benar, dielap, dibersihkan. Istighfar. Kalau setiap hari kita istighfar, tentu selalu merasa nyaman, bersih hati kita. Sebagaimana kita dapat informasi, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Baik segumpal daging itu, maka baiklah dirinya. Buruk segumpal daging itu, maka buruklah seluruhnya. Buruk juga dirinya, amal perbuatannya. Maka setiap hari kita bersihkan. Setiap habis aktivitas, setiap hari habis aktivitas, mungkin ada aktivitas lain lagi belum selesai. Menjelang tidur laksanakan. Begitu terus. Memunculkan kesadaran bahwa perbuatan kita itu dipertanggungjawabkan. Introspeksi dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita introspeksinya setelah nanti. Kapan? Setelah masuk neraka. Ya Allah, hidupkanlah kami kembali ke bumi supaya kami bisa memperbaiki diri, mengikuti seluruh perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan. Nggak bisa. Mustahil. Karena bumi sudah tidak ada, sudah kiamat. Sudah hancur, sudah masuk pada kehidupan yang kedua. Itu kan ada percakapan seperti itu. Dia ingin kembali ke bumi memperbaiki amal ibadahnya. Tuhan, inginnya aku kembali hidup di dunia lagi seperti waktu lalu saat ku hidup di bumi. Kan ku perbaiki, renovasi diri, direnov total. Bersihkan semuanya, tinggal pondasi bangunannya saja dibangun ulang. Tapi tidak bisa. Mustahil, karena sudah masuk pada kehidupan yang berikutnya. Jadi kita selalu berhati-hati, introspeksi diri, ikut
tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Dimulai dari kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.